Ya lalu bagaimana dengan penjualan hewan kurban di Jakarta? Kami ajak Anda bergabung bersama Agi Kurniasandi di Cibubur, Jakarta Timur. Agi, apa tipsnya untuk memilih hewan kurban yang sehat? Iya, jadi tentu salah satu tips ya untuk memilih hewan kurban adalah memilih hewan kurban yang benar-benar telah dinyatakan sehat, tidak berpenyakit. Nah, ini salah satunya juga. Bukti kalau hewan kurban di tempat penjualan ini sudah dikatakan sehat adalah sudah ada terpasang stiker seperti ini dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan juga Pertanian bahwa semua hewan ini sudah diperiksa oleh dinas terkait dan sudah dipastikan sehat. Tapi untuk lebih tahu lebih lengkapnya sebenarnya tips untuk memilih hewan kurban seperti apa sudah bersama saya, kasih Dinas Peternakan dan juga dokter hewan dari Jakarta Timur, Bu Elita. Bu Elita, sebenarnya untuk hewan kurban yang sehat itu seperti apa sih, Bu? Jadi secara fisik performanya bagus, kemudian nafsu makannya baik, kemudian tidak ada cacat, dan juga mungkin dari segi umur dia cukup sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk idul kurban. Oke. Tadi kalau boleh saya lihat juga, tadi kan Ibu tadi udah melakukan pemeriksaan kepada hewan kurban. Apa saja Ibu sebenarnya yang diperiksa oleh dari suku dinas terkait Bu untuk memeriksa hewan kurban ini, Bu? Jadi kita periksa adalah performa fisik luar, istilahnya lubang kumlah, jadi dari telinga, mulut, hidung, bahkan belakang yaitu di anus, kita pastikan bahwa tidak ada perubahan secara fisikly yang mengarah kepada penyakit tertentu. Kalau misalnya nanti ditemukan adanya indikasi hewan yang berpenyakit ataupun berkelainan, apa yang dilakukan oleh pihak dari dinas terkait, Bu? Jadi kami menyarankan untuk melakukan isolasi terhadap yang diduga penyakit, kemudian kita akan periksa lebih intens dan melakukan tindakan berupa mungkin pengobatan atau penambahan vitamin. Oke, terakhir sejauh ini hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ibu bersama tim, apakah ditemukan adanya hewan berpenyakit di daerah Jakarta ini, Bu? Sementara ini bersyukur tidak ada kejadian yang mengarah kepada suatu penyakit tertentu. Oke, terima kasih Bu Elita atas waktunya. Itu tadi Jati dan juga Saudara. Jadi tipsnya adalah melihat kondisi fisik dari hewan kurban. Kalau tadi juga kami lihat, petugasnya melihat bagaimana kondisi mata, mulut, telinga, dan juga anus. Kalau misalnya nanti ada cairan yang keluar berlebihan, baik itu dari mulut, hidung, ataupun telinga, itu berarti diindikasikan hewan kurban tersebut adalah berpenyakit. Jadi harus diisolasi. Tapi untuk di tempat saya melaporkan ini, semuanya telah dinyatakan sehat, sehingga ini aman untuk dikonsumsi ataupun dibeli oleh pihak dari masyarakat dalam perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Bahkan juga bukan hanya kondisi fisiknya saja yang dilihat, tetapi juga kondisi kandangnya juga. Kandang juga ternyata diperiksa oleh pihak dari dinas terkait untuk memastikan bahwa harus ada tempat pemberian makan hewan kurban seperti ini, kemudian tempat minumnya juga, dan juga yang paling penting adalah tempat teduh. Jadi tidak boleh sembarangan nih untuk para penjual hewan kurban untuk memasarkan hewan kurbannya ini secara panas-panasan ataupun tidak ada tempat teduh seperti ini. Jadi ini semua diperiksa. Totalnya sudah ada 2.000 lebih tempat penjualan hewan kurban yang telah diperiksa oleh dinas dari DKI Jakarta. Demikian, Jati. Agi Kurniasandi, terima kasih informasinya.